Pemirsa, lewat perdagangan dan investasi, Tiongkok memperluas pengaruhnya terutama untuk warga Arab usia di bawah 30 tahun. Peningkatan perdagangan dan investasi Tiongkok di kawasan Timur Tengah ternyata menguatkan citra negara tersebut di mata warga muda. Sebaliknya, citra dan peran Amerika Serikat juga berangsur tergeser. Lewat perdagangan serta investasi di Timur Tengah, Tiongkok memperluas pengaruhnya, terutama di antara warga Arab usia di bawah 30 tahun. Kelompok usia yang mencakup sekitar 60% penduduk kawasan ini. Dalam survei terhadap warga muda usia 18 hingga 24 tahun, konsultan komunikasi BCW menemukan bahwa responden di 18 negara menganggap Tiongkok dan Turki sebagai dua sekutu terbesar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. China, in fact, is at 80%, which has been the highest in the last 4 years, compared to the United States at 72%. Salah satu alasan pergeseran ini adalah proyek infrastruktur dalam gagasan sabuk dan jalan Tiongkok. Nearly 28.5% of the investments in the Belt and Road Initiative is within the MENA markets, the Middle East and North Africa. Selain itu, Tiongkok tak mengaitkan investasi dengan isu lain seperti demokrasi dan HAM. The Arab youth see China as in their stated policy as non-interventionalist. So in a way, they do not get involved in the politics of the region. Dengan demikian, investasi Tiongkok dalam properti hingga industri wisata diproyeksikan terus meningkat di kawasan ini. Negara-negara Timur Tengah dan Teluk Persia saat ini memasok sekitar separuh kebutuhan minyak bagi Tiongkok. Tiongkok belakangan mengambil peran yang dulu dipegang oleh Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar bagi kawasan ini. Dan menurut analis ini telah terjadi secara berangsur mulai 2010. Pada saat yang sama, tak semua kaum muda Arab memandang positif Tiongkok. I think it's mostly just cheap labor and sweat camps. Kerja paksa yang dimaksud juga dituduhkan AS terhadap Tiongkok, terutama melibatkan minoritas Muslim Uighur. Tuduhan yang dibantah pemerintah di Beijing. Saleh mengaku lebih memilih tinggal di Amerika Serikat dibandingkan Tiongkok bila disuruh memilih. Pilihan yang juga diungkapkan banyak responden. يعني تحصل عربي تحصل مش عربي تحصل أوروبي تحصل من جميع العالم. Sistem demokrasi AS mendapat respons positif kebanyakan responden, tapi kehadiran puluhan ribu pasukan Amerika di Timur Tengah, terutama di Kuwait dan Bahrain, mengundang respons negatif. Nearly 60% want the US actually to disengage with the region. But on the other hand, they also see the United States as a great experiment of democracy, where they see this as an aspirational model for their own country to emulate. Tapi 60% responden menilai AS tetap menjadi sekutu paling dekat bagi kawasan Timur Tengah dalam 5 tahun ke depan dibandingkan Tiongkok. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Setelah melemah 12 bulan berturut-turut, inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat. Seperti tercermin dalam data indeks harga konsumen, analis melihat ada indikasi langkah bahwa Bank Sentral Amerika meredam inflasi inti lewat kenaikan suku bunga yang terus membuahkan hasil. Selengkapnya akan dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Data indeks harga konsumen terkini di Amerika Serikat, salah satu indikator utama laju inflasi, menunjukkan peningkatan laju inflasi secara tahunan dari 3% bulan sebelumnya ke 3,2%. Some things that we kind of stop buying or slow down on buying, certain foods, especially junk foods. Meningkatnya harga bensin ikut mengangkat laju inflasi. We filled up the tank this morning and it was like $90. Last year it was still expensive, but we don't think it was that much out here. Tapi tanpa menyertakan harga energi dan makanan atau dikenal sebagai indeks harga konsumen inti atau core CPI, inflasi inti naik 4,7% pada Juli, melemah dari angka Juni yang mencapai 4,8% secara tahunan dan jauh di bawah angka Juli 2022 yang mencapai 5,9%. The good news is that food prices and energy prices are sort of prices that they go up, they come down, so they fluctuate. Other prices are sort of fixed. They may go up, they may not come down.
Di antara barang dan jasa yang masuk core CPI adalah perumahan, kendaraan baru maupun bekas, hingga pakaian. Laju inflasi inti inilah yang lebih banyak dijadikan pertimbangan oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. Dalam upayanya untuk mengendalikan laju inflasi, Bank Sentral AS telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali sejak Maret 2022. Dan dalam pertemuan selanjutnya pada 19 hingga 20 September mendatang, Bank Sentral juga siap kembali menaikkan suku bunga acuan bila data seputar inflasi dan juga ketenagakerjaan memang mengisyaratkan perlunya kenaikan suku bunga lagi. Sebelum pertemuan tersebut masih akan terbit satu lagi laporan indeks harga konsumen dan satu lagi data penciptaan lapangan kerja. One of the things that we're facing is inflationary pressure from energy prices. That could really make the Fed's job of restoring price stability very difficult in the months to come. The other thing that we're fighting is wage inflation, which we know that this is the summer of strikes. We saw what just most recently happened with UPS. We're watching what's going on with the auto unions right now, and so there's plenty of things that are on our radar that could force the Fed's hand. Serikat Pekerja Teamsters akhirnya mencapai kesepakatan dengan perusahaan jasa pengiriman UPS, sehingga menghindarkan mogok sekitar 340.000 karyawannya. Sementara Serikat Pekerja Otomotif memiliki sekitar 150.000 pekerja di pabrik-pabrik Ford, General Motors, dan Stellantis. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.